Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera, selamat berhari Minggu, selamat bersantai dengan keluarga. Rekan-rekan yang saya hormati, adapun yang ingin saya bahas pada kesempatan ini yaitu tidak jauh dari permasalahan hukum kita di masyarakat. Namun mungkin agak kita melihatnya dari sisi lain, yaitu ada rekan saya yang menanyakan apa hubungan atau korelasi antara hukum dengan kepemimpinan di masyarakat tersebut. Ya, tentunya kalau kita berbicara kepemimpinan di dalam masyarakat itu tidak jauh dari permasalahan politik di negara kita. Jadi secara singkat mungkin saya sampaikan adalah apa sebenarnya kaitan antara hukum tersebut dengan kepemimpinan. Nah, seperti itu. Rekan-rekan yang saya hormati, jadi hukum itu merupakan suatu aturan atau undang-undang yang bersifat mengikat, menyangsi atau memberi sanksi yang tujuannya adalah untuk mengatur kita di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi hukum itu adalah merupakan sebuah aturan, sedangkan aturan itu tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak bisa menghasilkan sesuatu yang dengan baik jika pelaku atau pelaksana daripada aturan tersebut memiliki tanggung jawab yang kurang di dalam mewujudkan tujuan pokok daripada aturan tersebut atau undang-undang tersebut. Nah, siapa orang tersebut? Ya, kalau kita cari ujungnya, ya akhirnya bermuara kepada siapa pemimpin daripada kelompok masyarakat tersebut. Nah, berbicara masalah pemimpin di negara kita, yaitu tidak bisa kita lepaskan dengan politik di negara kita, yaitu karena untuk menjadi seorang pemimpin di negara kita haruslah masuk menjadi partai politik seperti itu. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan, mungkin saya memberikan ilustrasi di masyarakat kita itu mengenal dua sifat lah, mungkin banyak sifat, mungkin saya kerucutkan menjadi dua, yaitu pertama di dalam bekerja atau pemenuhan kebutuhan pokok ada tipe orang yang bekerja hanya untuk mencukupi dirinya sendiri. Pendek kata saya sampaikan, ketika dia bekerja dan menghasilkan sesuatu dan cukup untuk kepentingan kebutuhannya dia sendiri, dia merasa hidupnya sudah selesai. Jadi dia tidak usah memikirkan yang lain lagi, kebutuhan sendiri cukup, selesai, seperti itu. Nah, di sisi lain, di dualisme daripada pernyataan saya tadi, ada juga tipe orang yang jika dia tidak bisa membantu orang lain, dia tidak bisa mensejahterakan lingkungannya, dia merasa hidupnya belum cukup. Jadi ada tipe orang yang memiliki naluri menolong orang, membantu orang, mensejahterakan lingkungannya. Nah, seperti itulah tipe orang yang kedua. Nah, jika hal itu kita kaitkan dengan kemampuan pribadi, apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang yang tajir, atau seorang jutawan, atau seorang milioner, ya kita kaitkan dengan hal yang kedua tadi, di dalam membantu orang. Nah, jadi pertanyaannya adalah, seberapa orangkah yang membutuhkan pertolongan, yang ingin dibantu? Seberapa kemampuan kitakah sebagai seorang pribadi untuk membantu lingkungan kita itu? Apakah 1 orang, apakah 10 orang, apakah 100 orang, 1000 orang, atau lebih? Seperti itu. Nah, jadi bantuan itu bisa bersifat macam-macam. Bisa bantuan lewat pendidikan, bantuan lewat makanan pokok, bantuan lewat uang, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi itu tentunya sangat terbatas sekali. Jadi kalau orang itu ingin membantu seseorang, nah seperti itu. Jadi berapa orang sih yang kita bisa bantu? Nah, seperti itu. Nah, kita misalkan saja seseorang bisa kita bantu dengan dana 100 atau 200 orang. Nah, paling kemampuan seorang tidak lebih membantu dari 1000 atau 2000 orang. Nah, jadi keadilan itu tidak akan tercipta seperti itu. Padahal ujung dari sebuah undang-undang atau aturan itu adalah keadilan yang merata. Nah, seperti itu. Nah, jadi
Apakah jawaban dari semua itu? Ya, jawabannya adalah untuk bisa membantu banyak orang, satu-satunya jalan adalah kita harus menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau kamu ingin membantu masyarakat satu desa, kamu harus menjadi kepala desa. Kalau kamu ingin membantu rakyat satu kecamatan, kamu harus menjadi seorang camat atau seorang bupati, atau kamu ingin membantu seluruh rakyat Indonesia. Makanya satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus menjadi seorang pemimpin, yaitu presiden. Seperti itu. Mungkin ada pepatah yang mengatakan lebih baik dari jadi kepala cecak daripada ekor buaya. Mungkin esensinya itu adalah kamu harus jadi pemimpin. Satu-satunya tujuan orang berpolitik adalah untuk menjadi pemimpin. Tapi tujuannya bukan untuk kekuasaan, bukan untuk menambah kekayaan. Tidak. Bagaimana kita bisa membantu lebih banyak orang, karena itu adalah merupakan naluri kita. Nah, seperti itu. Jadi, rekan-rekan yang saya hormati, mungkin sering kita dengar di masyarakat bahwa ada gium yang menyatakan jangan beri ikan, berilah pancing, seperti itu. Nah, tetapi saya malah lebih luas daripada itu. Jangan beri ikan, jangan beri pancing, tapi berilah dia perahu. Seperti itu. Apa makna esensial dari perahu di sini? Yaitu jadilah kamu seorang pemimpin. Perahu itu saya anggap Anda memiliki wadah sebagai seorang pemimpin. Jika perahu Anda sudah miliki, mau Anda memancing, mau Anda nyari ikan, mau Anda rekreasi, bisa. Jika Anda sudah menjadi seorang pemimpin, mau Anda tingkatkan kesejahteraan, mau Anda tingkatkan pendidikan, mau Anda berantas korupsi dan sebagainya, itu bisa Anda lakukan. Nah, intinya bahwa untuk bisa melakukan tersebut, Anda harus menjadi seorang pemimpin. Dan di Indonesia, menjadi seorang pemimpin harus melalui partai politik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih yang harus diutamakan kalau kita menjadi seorang pemimpin? Nah, ini menurut pendapat saya, ya, mungkin banyak sekali. Kalau mungkin ada kesejahteraan, ada pendidikan, ada korupsi yang harus kita berantas, nah seperti itu. Nah, jadi saya memiliki sebuah cerita. Jadi ada orang menanyakan, kalau saja ada kesejahteraan, ada pendidikan, ada korupsi, kalau ketiga-tiganya itu yang Anda pilih dan harus Anda hilangkan salah satunya, manakah yang Anda hilangkan? Jadi dijawab bahwa yang harus atau yang bisa kita hilangkan adalah pendidikan. Jadi korupsi harus kita berantas, kesejahteraan tetap harus kita tingkatkan. Kemudian pertanyaan lanjut lagi, kalau di antara keduanya itu harus dihilangkan satu, mana sih yang harus bisa kita hilangkan? Jadi dijawab dengan mencengangkan, yang jawabannya adalah kesejahteraan bisa kita hilangkan. Mungkin sudahlah, kita tidak usah sejahteralah dulu. Tetapi korupsi tetap harus diberantas. Seperti itu. Karena korupsi itu adalah biang masalah dari segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saya punya cerita begini rekan-rekan. Jadi, korupsi itu diibaratkan sebagai orang yang mabuk, seperti itu. Nah, dalam sebuah kamar itu ada, atau dalam sebuah ruangan ada seorang penjahat yang menyandra seorang pemilik rumah. Nah, di sana ada seorang ibu, ada seorang anak, dan ada minuman keras, seperti itu. Jadi, perampok itu mengancam daripada orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Kamu pilih, kamu kan saya keluarkan dari ruangan ini, dan kamu pilih, kamu membunuh ibu ini, memperkosa anak gadis ini, atau kamu minum minuman keras ini. Orang itu berpikir, kalau saya perkosa anak ini, tentu saya akan dihukum. Kalau saya membunuh ibu ini, tentu saya juga akan dihukum. Nah, lebih baik saya minum saja minuman keras ini, seperti itu. Nah, kemudian dia minum minuman keras itu, apa yang terjadi? Kemudian dia mabuk. Nah, setelah mabuk, apa yang dia lakukan? Ibu itu dia bunuh, anak itu pun dia perkosa. Nah, seperti itu. Tapi dasarnya apa? Mabuknya ini sama juga dengan itu. Korupsi itu bisa menghancurkan segalanya. Dengan dana yang dikorupsi, pendidikan bisa hancur, pertahanan bisa hancur, kesejahteraan bisa hancur, dan semuanya bisa hancur. Ya. Korupsi inilah merupakan cikal bakal daripada permasalahan yang ada, seperti itu.
Nah, jadi itu rekan-rekan, jadi perlu saya sampaikan, mungkin uraian singkat saya adalah untuk bisa membantu banyak orang, untuk bisa mensejahterakan banyak orang, kamu harus jadi seorang pemimpin. Ya, ketika kamu sudah duduk menjadi seorang pemimpin, apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu harus lakukan adalah, pertama adalah memberantas korupsi. Karena korupsi adalah merupakan biang kerok daripada semua permasalahan yang ada. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu pengetahuan rekan-rekan, kita bisa saling bertukar pikiran. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semua. Salam Lenteraku. Om Santi Santi Om.